Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jemaah salat Tarawih yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini saya diminta oleh panitia Ramadan untuk menerangkan tema pentingnya takarub, pentingnya bertakarub kepada Allah. Ini diminta untuk menerangkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang tema pentingnya bertakarub kepada Allah. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, secara lughawi, secara etimologi, kata takarub itu berasal dari kosakata bahasa Arab dengan kaidah sorobnya itu takorroba, ya takorroba, artinya mendekatkan diri. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya takarub. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah itu adalah zat yang maha gaib, yang tidak tampak oleh mata. Sedangkan seorang hamba itu adalah zat yang zahir, yang tampak oleh mata. Pertanyaannya, apakah bisa zat yang tampak oleh mata, yaitu seorang hamba, mendekatkan diri kepada zat yang tidak tampak oleh mata, yaitu Allah? Itu pertanyaan. Jawabannya adalah bisa. Artinya mendekatkan diri secara rohaniah, bukan mendekatkan diri secara jasmaniah. Mendekatkan diri secara batiniah, bukan mendekatkan diri secara jasmaniah. Itu maksudnya. Para jemaah, dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi begini, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa ini taraba ilayya iqtarabtu ilaihi. Artinya begini, dan jika dia seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, maka aku pun mendekatkan diri pula kepadanya. Ini firman Allah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Para jemaah, berdasarkan hadis qudsi ini berarti seorang hamba itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa mendekat diri kepada Allah. Di samping itu hadis qudsi ini mengandung hukum timbal balik. Artinya seorang hamba itu kalau mendekatkan diri kepada Allah, maka hukum baliknya, timbal baliknya, Allah itu mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, kalau hamba itu menjauhkan diri dari Allah, Allah juga mengimbangi. Allah akan menjauhkan diri dari hamba
hambanya. Itu maksudnya hadis suci. Yang kedua, idza taqarraba al-abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Rawahu Bukhari. Yang artinya idza taqarraba al-abdu ilayya shibran, apabila seorang hamba itu mendekat kepadaku, kata Allah, kepadaku sejengkal saja. Sejengkal itu sampilan. Kata Allah, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku, kata Allah, maka aku akan mendekatkan diri pada hambaku sehasta. Sehasta itu sambungan. Berarti berwujud panjang putih. Mendekatnya itu lebih panjang mana? Allah. Jadi Allah itu melebihi. Allah itu mendekatnya kepada hamba itu melebihi mendekatnya hamba kepada Allah. Jadi hamba mendekat satu jengkal kepada Allah, diimbangi oleh Allah. Allah mendekat kepada hamba sehasta. Sehasta itu satu. Lanjut hadis. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila seorang hamba itu mendekat kepada aku sehasta, sebau, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekatkan kepada hamba sedepak. Sedepak satu kok. Para jemaah, maksudnya hadis ini kedekatan Allah kepada hambanya itu melebihi kedekatan hamba kepada Allah. Jadi melebihi. Artinya kalau hamba itu hanya sejengkal, maka Allah sehasta. Bayangkan luar biasa. Kalau hambanya mendekat sehasta, maka Allah membalas mendekat sedepak. Itulah dasarnya bahwa hamba itu bisa mendekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, lantas bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah itu? Nah, ini tadi kan dijelaskan bahwa hamba itu bisa mendekat kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya hamba itu mendekatkan diri kepada Allah? Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, semua bentuk ibadah yang kita lakukan, khususnya ibadah makdo, itu semua dapat mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah qiyam sholat, mendirikan sholat. Mendirikan sholat ini termasuk cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab mendirikan sholat itu merupakan ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Pokoknya ibadah-ibadah yang ada hubungan langsung kepada Allah itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Pada jemaah, dasarnya adalah firman Allah surat Al ayat 14, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Menurut tafsir Al-Maruhi halaman 186, ayat ini ditafsirkan mengingat Allah dalam sholat adalah termasuk sifat orang-orang yang khusyuk dalam sholat, dan sifat tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, ketika dalam sholatnya sudah tidak ingat Allah lagi, tidak dekat Allah lagi, maka itu berarti hatinya sudah menjauh dan melayang kemana-mana. Yang demikian ini kata Rasulullah, ini kata Rasul dalam hadisnya, hum yusalluna wa la yusallun. Yang demikian itu mereka dikatakan mereka itu melakukan sholat, tetapi sebenarnya mereka tidak melakukan sholat.
Jadi kalau panjenengan itu sholat, tidak ingat Allah lagi sudah, tidak dekat Allah lagi. Bahkan yang lebih parah itu sama tidak ingat bahwa dirinya sedang sholat. Kata Rasulullah, hum yusalluna wa la yusalluna. Mereka itu sholat, tetapi sebenarnya tidak sholat. Kenapa? Karena jasmaninya saja yang sholat, rohaninya tidak sholat. Dohirnya saja yang sholat, tetapi batinnya tidak sholat. Nah, yang demikian itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Yang kedua, tadi yang pertama kan qiyam sholat, mendirikan sholat, cara mendekatkan ini. Yang kedua adalah zikrullah, berzikir pada Allah. Berzikir pada Allah itu termasuk juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab berzikir itu termasuk atau merupakan ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni azkurkum," maka berzikirlah, ingatlah kepadaku, aku pun ingat kepadamu. Para jemaah, menurut ulama sufi yang namanya Syekh Ahmad Ibnu Athaillah dalam kitabnya Fathul Arus halaman 10 mengatakan begini, berzikir kepada Allah itu lisannya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, misalnya seperti subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya. Sedangkan hatinya harus mengingat Allah. Artinya antara lisan dengan hati itu harus menyatu, harus menyatu dalam mengucap dan mengingat. Itu cara berpikir. Contoh, ketika lisan kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, maka hati kita harus langsung mengingat Allah, jangan mengingat yang lain. Itu zikir yang benar. Tetapi yang paling rawan itu berzikir setelah sholat maghrib, yang saatnya sudah mancing berbuka puasa. Itu rawan sekali. Kalau zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, ini hati dan pikirannya sudah lari ke nasi bungkus, hatinya sudah lari ke nasi piring. Ini rawan sekali. Masalahnya dalam mancing berbuka puasa. Dan itu harus diusahakan, jangan capek. Jadi menurut ulama tasawuf, zikir yang benar adalah lisannya mengucapkan kalimat thayyibah, tapi hati menguatkan dengan Allah. Jangan sampai mengucapkan kalimat thayyibah, tapi pikir dan hatinya sama sekali tidak dengan Allah, hanya lisannya saja. Ini tidak ada artinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tilawatul Quran, membaca Quran. Membaca Al-Quran itu termasuk juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebab membaca Al-Quran itu juga merupakan ibadah yang berhubungan langsung kepada Allah. Dasarnya adalah hadis Nabi, man aradda ayyatakallama Allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berdialog, bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaknya membaca Al-Quran. Maksudnya begini, ketika kita sedang membaca Al-Quran, itu berarti kita sedang berdialog atau bercakap-cakap dengan Allah. Dalam berdialog, bercakap-cakap dengan Allah itu berarti posisi kita sedang berdekatan dan berhadapan dengan Allah secara rohaniah. Maka pada itulah kita dapat
mendekatkan diri kepada Allah. Yang terakhir adalah pertanyaan yang terakhir. Sekarang pertanyaannya, apa pentingnya bertakarub kepada Allah itu? Karena begini kalimatnya, temanya ini. Apa pentingnya mendekatkan diri kepada Allah itu? Tadi kan sudah saya tunjukkan caranya mendekatkan diri, itu dengan ibadah yang punya langsung dengan Allah. Sekarang apa pentingnya? Para jemaah, pada hakikatnya seorang hamba itu sangat butuh dicintai oleh Allah, baik ketika masih di dunia maupun ketika sudah di akhirat. Sedangkan untuk mendapatkan mahabbah atau cinta dari Allah itu, seorang hamba itu harus selalu melakukan atau mendekatkan diri kepada Allah. Dasarnya adalah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya hatta uhibbahu. Seorang hamba itu harus selalu mendekatkan diri kepadaku sehingga aku mencintainya. Itu kata Allah. Seorang hamba itu harus mendekatkan diri kepadamu sehingga aku mencintainya, kata Allah. Para jemaah, lantas apa kelebihannya kalau Allah sudah mencintai hambanya? Lanjut hadis, faidza aqadtuhu kuntu samtuhu alladzi yasma'u bihi. Maka apabila aku mencintainya, kata Allah, aku jadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Luar biasa. Sampai ke situ Allah. Ini hadis sahih. Hadis qudsi diriwayatkan Bukhari Muslim. Jadi kalau Allah itu sudah mencintai hambanya, sampai-sampai Allah mengatakan aku jadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Lanjut hadis, wa basaruhul ladzi yabsuru bihi, dan aku menjadi penglihatannya yang dia pakai untuk melihat. Wa lisanahul ladzi yantiqu bihi, dan aku jadi lisannya yang dia pakai untuk berbicara. Wa yadahul ladzi yabtashu biha, dan aku jadi tangannya yang dipakai untuk berbuat. Wa rijlahul ladzi yamshi biha, dan aku jadi kakinya yang dipakai untuk berjalan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Para jemaah, begitulah kalau Allah itu sudah mencintai hambanya, sampai-sampai Allah mengatakan atau menyatakan, aku jadi pendengarannya, aku jadi penglihatannya, aku jadi lisannya, aku jadi tangannya, dan aku jadi kakinya. Para jemaah, semua pernyataan Allah dalam hadis itu adalah makna majazi, makna kiasan, bukan makna hakiki, bukan makna sebenarnya. Maksudnya begini, Pak. Allah itu membimbing pendengarannya agar tidak tersesat dalam pendengaran. Allah itu membimbing penglihatannya agar tidak tersesat dalam melihat. Allah itu membimbing dalam lisannya, membimbing lisannya agar tidak tersesat dalam berbicara. Allah itu membimbing tangannya agar tidak tersesat dalam berbuat. Allah itu membimbing kakinya agar tidak tersesat dalam berjalan. Itulah maksudnya hadis qudsi yang saya sampaikan. Sampai seperti itu Allah itu mencintai hambanya. Oleh karena itu merupakan rangsangan kepada hambanya. Terus bagaimana responnya hamba? Responnya hamba kepada Allah. Padahal itu lebih
mendekatnya juga lebih, cara mencintai hambanya juga lebih, pokoknya berlebihan. Tetapi yang kurang itu adalah hambanya. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi Allah itu kepada hambanya, kepada kita itu berlebihan. Kalau sama itu mulai dari panjenengan diciptakan itu berlebihan semua, dan ada yang kurang. Tetapi responnya hambanya kepada Allah itu yang kurang. Ini perlu diubah mindsetnya, diubah bagaimana supaya kita bisa mengenali Allah. Kalau Allah itu misalnya mencintai kita seperti itu, berlebihan, kita sudah harus berlebihan. Kalau Allah itu mendekat kepada kita berlebihan, kita harus mendekat kepada Allah berlebihan. Itulah yang paling baik. Para jemaah, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ceramah Ramadan ini. Kurang-kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.